kelas 9 SMP Islam Al-Hikmah Indonesia. Ketemu lagi dengan Bu Karin dalam mata pelajaran Bimbingan dan Konseling atau BK. Hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, kita akan belajar atau Bu Karin akan memberikan materi singkat mengenai menghargai perbedaan dan juga keberagaman yang ada di antara kita semua. Bu Karin harapkan anak soleh-soleha akan dengan serius untuk menyaksikan materi ini. Saksikan ya, menghargai perbedaan dan juga keberagaman yang ada di antara kita semua. Setiap individu lahir dengan berbagai perbedaan dan juga keberagaman dalam dirinya masing-masing. Tidak ada yang mirip satu dengan yang lain. Bahkan seseorang yang kembar identik sekalipun pasti memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, perbedaan-perbedaan itu meliputi berbagai segi ya, mulai dari perbedaan fisik, perbedaan agama, ras, golongan sosial, ekonomi, hingga perbedaan-perbedaan lain yang menyangkut seperti gagasan, pendapat, selera, keinginan, dan lain sebagainya ya. Jadi setiap orang yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda, memiliki sesuatu yang berbeda, beragam dengan orang lain. Nah, pada usia anak soleh-soleha saat ini, Bu Karin mau nanya, apakah anak soleh-soleha sudah mulai bisa untuk menerima perbedaan dengan orang lain, perbedaan dengan teman-temannya? Ya, karena menerima perbedaan itu biasanya akan meningkat ya, kemampuan kita untuk menerima perbedaan dengan orang lain itu biasanya akan meningkat seiring sejalan dengan meningkatnya juga usia kita dan juga kedewasaan kita. Kira-kira untuk anak soleh-soleha sekarang, sudah sejauh mana sih kamu mampu untuk menerima perbedaan atau keberagaman dengan teman-teman kamu, dengan keluarga kamu, dengan lingkungan kamu? Ya, sebelum kita lanjutkan lagi materinya, Bu Karin akan memberikan sebuah cuplikan ya, tayangan sebentar mengenai sebuah sosial eksperimen. Ya, ini terjadinya di Australia. Ya, ada sosial eksperimen mengenai bagaimana sih tanggapan dari warga-warga Australia jika melihat seseorang yang menggunakan jilbab atau yang beragama Muslim itu diperlakukan secara tidak adil. Nah, kira-kira seperti apa tanggapan orang-orang di sana? Kita lihat sebentar sosial eksperimennya. Saksikan ya. Whatever. Excuse me, what are you wearing? Like, isn't it a bit too hot to be wearing that stuff outside? Like, seriously, like, don't you find it confronting? This is Australia. We don't have a place for people like this. Don't you want to be part of Team Australia? Don't you think it's a bit hot to wear that? Hey guys, like, do you see this? You look like a terrorist wearing that. You know that, right? What's in the bag? Do you have like some explosive, some bomb in the bag? Is it a bomb? I don't trust you, Claude. No, don't touch my bag. Everywhere you guys go, you blow stuff up. Do you see this? Like, see what she's wearing. What's wrong with it? Like, how can she wear this outside? Like, don't you find this confronting? It's fine, dude. I can't believe this. Why can't they just be Australian? Hey, leave her alone. Can you see this? Just leave her alone. Can you see what she's wearing? Like, why can't they just be Australian? Leave her alone. It's part of her religion. Yeah, but everywhere they go, they blow stuff up. Walk on. Hey, leave her alone. You can keep walking. I can't believe these people. Leave her alone and just walk on. Whatever, man. Like, you're saying. Sorry? I don't. Touch my bag. I don't. Really? Do you trust these people? It's not Australian. Like, look what she's exactly. Look what she's wearing. You're not wearing Australian. I'm Australian, bro. I was born here. You're Like, acting like one. I'm pretty sure everyone's feeling the same way right now with everything that's going on. Sorry, mate. Move along. Don't you find this? Move along. So you support this? I'd like you to move along. Are you a Muslim as well? Did you hear what I said? Keep going. With all the stuff going on. You shouldn't be talking, you should just go. Because I will stand up. Why do you stand up for these people? Against people like you? Really? Like, you know what's going on in the news and stuff. It's got nothing to do with her. She's just minding her own business. I find it kind of confronting for you to be wearing that.
Like, look at this guy. You look like a terrorist, seriously. With everything going on, it's a bit insensitive for them to be wearing this kind of stuff outside. Why can't you just dress like normal Australians? Is there a bomb in here? Just leave me alone. Look at this guy, like, you look like a terrorist, seriously. Just, can you see this stuff? Alone. He can wear what he wants. Like, everywhere they go, they blow stuff up. No, man. Let him wear what he wants. Look at him, like, look how he's dressed. That's all right. Ev- Why is like it any ev- different to what you've got on? He's chosen his dress, you've chosen yours. I've chosen mine. Whatever, these people. Okay, it's Australia. You can wear whatever you want. Exactly, this is Australia, man. No, if he wants to wear that, let him wear that. It's fine. There's no problem with it. Like, everywhere they go, they blow stuff up. Are you kidding? Like, look at them. Like, he looks like a terrorist, seriously. He's a 10-year-old kid, leave him alone. Why do you care about these people so much, bro? Like, What are you talking about? like, look at them. Can you leave him alone? What's in the bag, mate? Do you have a bomb in there? Yeah, I don't trust you lot. What's in the bloody bag? Give it to me, man. Like, what is this? Bloody Muslims. Everywhere you go, you blow stuff up. Do you see these people? Like, look at how he's dressed. Leave him alone. Everybody has a right to be here. Don't you dare speak to people like that. How dare you? Do you support these people? Why not? Free people. These people belong here too, as much as we do. Alright? Seriously. So, if you don't like it, go live somewhere else. But Whatever. these people belong here. He's a kid. How dare you? How dare you do that to him? Go on, Whatever. go live somewhere else if you can't accept this family. Nah, tadi anak soleh-soleha sudah menyaksikan, sudah menonton tayangan atau cuplikannya ya. Kira-kira setelah melihat tayangan tersebut, ada yang bisa menjawab kira-kira itu hikmahnya apa sih? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tayangan tersebut? Ada yang tahu? Oke, akan Bukarin jelaskan ya. Pertama, Bukarin mau menjelaskan dulu bahwa tayangan tersebut atau sosial eksperimen tersebut terjadi di negara Australia, di mana negara tersebut mayoritas agamanya bukan Muslim, yaitu agamanya adalah Kristen ya. Nah, ketika melihat seseorang ya yang berbeda dengan dia, yang beragama Islam, yang memakai jilbab gitu, kira-kira bagaimana sih tanggapan orang Australia? Nah, tadi anak soleh-soleha sudah menyaksikan sendiri. Jadi ketika ada seorang Muslim yang diganggu oleh orang lain, ternyata mereka itu dengan sigap menolong, membantu, dan juga ikut mengusir orang-orang yang membuli dia. Ya, hikmahnya apa? Kita bisa melihat di situ bahwa ternyata masih banyak loh orang-orang di negara-negara lain, orang-orang di seluruh dunia ini yang masih sangat menghargai adanya perbedaan. Ya, mereka tidak memandang loh perbedaan bahwa aku beragama Kristen misalnya, yang ini beragama Muslim. Ternyata ketika ada melihat yang sedang dibully seperti itu, ya tetap didukung, tetap dibantuin seperti itu ya. Mereka juga mengungkapkan rasa empatinya ketika melihat seorang anak tuh yang dibilangnya kamu bawa bom ya misalnya gitu. Nah ternyata enggak kan. Nah ditolongin sama ibu-ibu di situ. Nah itu masih memperlihatkan bahwa masih banyak sekali orang-orang yang menghargai perbedaan dan juga menghargai keberagaman. Mereka menunjukkan sisi empati mereka bahwa ketika melihat seseorang yang tertindas, melihat seseorang yang tersakiti, naluri dari dalam dirinya mereka itu untuk menolong ataupun membantu. Tadi kan sudah terdiri itu dari berbagai macam perbedaan-perbedaan di atasnya ya, dari suku, bahasa, agama. Yang paling mencolok atau yang paling sensitif, isu sensitif saat ini di Indonesia adalah mengenai perbedaan agama ya. Tapi perbedaan-perbedaan tersebut kita selalu berharap ya tidak dijadikan sebagai pemicu konflik atau perselisihan di antara warga. Kita sangat berharap bahwa kita sesama warga Indonesia, mau dengan agama apapun, mau itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik dan lain sebagainya, kita masih tetap bisa bersatu untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Dan juga kita sebagai umat manusia harus senantiasa untuk berinteraksi sosial dimanapun dan kapanpun tanpa memandang adanya perbedaan dengan orang lain. Nah, kalau sebelum-sebelumnya, kalau tadi Bukarin membahas perbedaan dari suku, bangsa, ras, agama dan lain-lain. Tapi ada hal-hal bentuk-bentuk perbedaan yang lebih mencolok
yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari apa? Ya, perbedaan sifat, perbedaan karakter, perbedaan keinginan, perbedaan harapan dengan orang-orang yang di sekitar kita sendiri, dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, dengan orang-orang terdekat kita, keluarga dan lain sebagainya ya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita untuk menghadapi perbedaan tersebut? Ya, kira-kira anak soleh-soleha apakah sudah bisa mengatasi perbedaan dengan keluarga terdekat? Ya, kadang-kadang nih yang Bu Karin denger nih dari orang tuanya atau dari teman-temannya masih ada nih, Bu, itu tuh nggak mau nemenin aku loh, nggak mau temenan sama aku gara-gara apa misalnya gitu ya, dia nggak mau berteman, dia nggak mau bersosialisasi sama aku gitu. Nah, kira-kira nih sekarang anak soleh-soleha apakah sudah mampu untuk mengatasi setiap perbedaan yang ada? Kira-kira akibat apa aja sih yang bisa kita terima, yang bisa kita rasakan jika kita tidak mau untuk mengerti dan juga menerima perbedaan dengan orang lain? Kira-kira apa aja? Yang pertama, kita pasti akan dicap dan juga akan dianggap sebagai orang yang keras kepala oleh orang lain. Kenapa keras kepala? Ketika mamahnya nyuruh, nggak mau. Ketika ada orang lain yang memberikan saran atau kritikan, nggak mau diterima. Ya, ketika melihat ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya dia, temannya misalnya berbeda keinginan, berbeda harapan, berbeda hobi, nggak mau temenan. Nah, kita akan dianggap atau dicap sebagai orang yang keras kepala. Yang kedua, kita juga akan dicap sebagai orang yang sombong. Ya, orang-orang yang tidak mau menerima perbedaan, orang-orang yang menganggap dirinya benar, selalu benar, ya, dianggap sebagai orang yang sombong. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang itu nggak akan suka, orang-orang itu nggak akan mau temenan sama dia. Yang ketiga, orang yang tidak mau menerima perbedaan akan sulit bersosialisasi dengan orang lain. Kenapa sulit? Karena ya nggak akan ada temen yang mau temenan sama dia. Ya, dia itu kan nggak mau menerima kekurangan orang lain. Otomatis orang lain juga tidak akan mau untuk berteman dengan dia. Ngapain? Orang dia aja sering galakin aku, orang dia aja keras kepala, nggak mau dibilangin, misalnya gitu ya. Sehingga orang tersebut akan mengalami kesulitan untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Lalu yang berikutnya, dia akan sulit berempati. Ya, akan sulit berempati. Dia tidak memiliki perasaan bahwa kita itu harus menghargai orang lain, kita itu harus harus baik sama orang lain. Nah, dia tuh nggak punya perasaan seperti itu. Ya, jadi dia tidak memiliki empati. Lalu yang paling jelas nih, dia tidak akan disukai oleh orang lain. Mana ada sih orang yang suka kalau temennya itu keras kepala? Kalau kamu jujur, kalau teman kamu keras kepala, nggak mau dibilangin, nggak mau menerima pendapat dari orang lain, kamu pasti nggak seneng kan, nggak suka kan? Nah ya, jadi itu adalah salah satu akibatnya ya, akan dijauhi oleh orang lain. Lalu tadi setelah ada akibat-akibat yang bisa kita terima jika kita tidak mau menerima perbedaan dengan orang lain. Sekarang kebalikannya, apa sih manfaatnya atau keuntungannya jika kita itu mau menerima perbedaan dengan orang lain atau kita mau menghargai perbedaan keberagaman dengan orang lain ya. Yang pertama adalah kita menjadi seseorang individu yang semakin dewasa ya. Kita akan lebih dewasa, kita akan berpikir lebih jernih dan juga berpikir lebih positif. Yang kedua, pemikiran dan juga wawasan kita akan semakin luas. Mengapa demikian? Karena dengan kita mampu untuk menerima perbedaan dengan orang lain, kita akan dapat menerima juga ilmu yang lebih banyak dari orang lain. Kita bisa bersosialisasi lebih banyak dengan orang lain. Kita menerima wawasan yang lebih luas juga dari lingkungan kita. Yang ketiga, kita akan mengasah rasa empati dalam diri kita. Ya, kita mengasah empati kita bahwa ada loh di sekitar kita ini yang berbeda dengan kita, berbeda dari sifatnya,
beragama dengan orang lain. Bu Karin harapkan setelah ini anak soleh-soleha mampu untuk bersikap lebih terbuka lagi dengan orang lain, mampu untuk bersikap lebih baik lagi, menerima perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kalian. Ya, kamu harus lebih menerima lagi kalau misalnya ada teman kamu yang sifatnya misalnya ada yang pemarah, ada yang lebih gampang emosian, ada yang gampang ngambek, atau misalnya ada yang ceria, ada yang cerewet. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kalian. Kalian harus mampu untuk menerima, kalian harus menghargai dan tetap bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman kalian atau dengan lingkungan kalian. Lalu juga misalnya dengan orang tua nih, jangan sering-sering ngelawan sama orang tua, hargai setiap pendapat dan juga keinginan yang orang tua kalian sampaikan kepada kalian ya. Pasti dimanapun dan kapanpun orang tua itu menginginkan hal yang terbaik untuk kalian sebagai anaknya. Oke? Nah, setelah ini Bu Karin ada evaluasi sedikit ya mengenai materi yang sudah disampaikan. Evaluasinya sudah terlampir dalam classroomnya. Silakan anak soleh kerjakan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.